Oke, tes. Oke, aku coba share screen. Maka sudah terlihat? Klik-klik. Udah, Bang. Thank you. Kalau nggak kelihatan bilang ya. Atau nge-lag, kabarin aja. Oke, kita hari ini bahas soal, seperti Koko janji ya, kita bahas soal ulang dari awal semester 1, yaitu dari barisan dan deret. Pola bilangan ya. Kalau di SMA baru namanya barisan dan deret. Kalau di SMP namanya topiknya pola bilangan. Oke. Kayaknya Koko bahas dulu sedikit-sedikit ya. Beberapa nanti coba kalian. Koko hari ini kasih 18 soal. Semoga sempat ya kita bahas semuanya. Oke, yang nomor 1 dulu. Yang diberikan Koko bahas sambil bahas sambil Koko nanya sama kalian ya. Biar nggak lupa juga. Diberikan suatu barisan aritmetika. Kalau aritmetika itu ciri-cirinya apa coba? Ada yang tahu? Bedanya sama. Bedanya sama. Kalau geometri, apanya yang sama? Ya, masih ingat nggak? Aku review sedikit. Kalau aritmetika, oke, bedanya sama. Tapi kalau di geometri gimana? Biar sama ya, kotak-kotak kayak kalian ya. Oke. Masa lupa sih apa namanya kalau di geometri? Yang dikali itu kan kok. Iya, apa namanya? Kalau di aritmetika beda. Kalau geometri kali-kalinya sama. Rasio. Iya, rasionya sama. Rasio itu apa? Pembanding atau perbandingan ya. Gitu. Pokok tulisin ulang. Yang pertama ada namanya barisan aritmetika pakai E bukan A ya, bukan aritmatika ya, salah. Beda arti. Kalau di barisan aritmetika itu UN-nya, rumus suku ke N. Jadi kalau kita mau cari suku kesekian itu cara-caranya gimana? Atau istilahnya apa rumusnya gitu? A tambah N minus 1B. Iya, A tambah N min 1 dikali B. Kok ini dari mana sih datangnya rumus seperti ini? Ya, kayak sudah pernah aku jelasin ya. Jadi kalau aritmetika itu kan bedanya sama ya. Jadi contoh tuh seperti ini. 1, misalkan 3, 5, 7, 9. Nah, kalau ini bedanya berapa? 2. Positif. Nah, positif atau negatif? Positif. Positif, karena dia bertambah ya. Jadi bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, terus-terusan seperti itu. Kalau kalian perhatikan di sini, suku pertama ini, suku pertama U1 ya 1 gitu kan. Kalau suku kedua itu 1 tapi bertambah 2. Ya kan, suku kedua kan 3. 3 itu kan artinya suku pertama 1 kan bertambah 2. Kalau suku ketiga itu berarti suku pertama 1 ditambahkan 2 tambah 2. Ya kan, dari 1 ini tambah 2 terus tambah 2 udah dapat 5. Terus kalau suku keempat ya 1 juga, 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya 3 kali gitu kan, 2 tambah 2 tambah 2. Nanti suku kelima juga gitu. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 gitu-gitu aja. 2 2 2, tapi 2-nya 4 kali. Nah, 2 ini apa sih tadi kita namakan beda kan? Nah, perhatikan dulu. Kalau dia U1 nggak ada bedanya. Kalau dia U2 bedanya ada 1. Kalau U3 bedanya ada 2. Ingat ya, kalau dia 3, suku ketiga dia ada 2 beda. Berarti polanya berkurang 1 kan? Kalau U keempat, suku keempat, dia ada 3 bedanya. Berkurang 1 kan? Kalau U kelima, suku kelima ada 4 bedanya. Berkurang 1. Jadi kalau nanti UN ada N suku, maka bedanya ada berkurang 1. Yaitu berapa? N-1. Nah, itu yang kalian hafal biasanya. Bedanya ada N-1 kali. Ya udah, berarti U ke N itu suku pertama kita namakan A biasanya kan ya. 1 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai N-1 kali. Berarti
N-1 dikalikan beda. Nah, itulah asal muasal dari ini rumus nggak? Bukan kan? Bukan rumus ini. Ini cuman mengumumkan atau menggeneralisir suatu pola. Jadi pola yang sedemikian seperti ini, 1 tambah 2 tambah 2. Kalau misalkan kita mau cari suku ke 100 kan nggak mungkin kita hitungnya manual kan. Tambah 2-nya sampai 99 kali. Bisa aja. 2 kali 99 gitu kan. Kok bisa? Terus tambahin lagi dengan suku pertama. Gitu-gitu aja. Jadi wajib nggak kok dihafal? Nggak wajib. Tapi kalau untuk anak SMP, ya hafalah nggak apa-apa. Kalau di SMA udah hafalan udah nggak berlaku. Hafalan cuma membantu saja. Itu untuk barisan art. Ini nggak usah kalian pahami terlalu detail, nggak. Yang penting kalian tahu aja. Itu bukan rumus yang langsung muncul gitu, nggak. Itu rumus yang dari sini, kan dari matematika biasa, dari perhitungan biasa. Kalian harus tahunya di situ aja ya, jangan lupa. Terus, nah itu kan suku ke N nih, suku ke 100 bisa kita cari, suku ke 1000, ke sejuta bisa kita cari. Sekarang kalau kita mau nyari, oh kita udah tahu nih sukunya, oh ada 1, 3, 5, 7, 9. Kita mau cari jumlahnya, apa rumusnya? Ayo, masa lupa? Kemarin ingat nih aku pas aku nanya. Ya, dicontek-contek lagi catatan kemarin. Masih ada nggak tuh bukunya, buku lesnya? N/2 kali A tambah UN. Iya, N/2 kali A tambah N. Jadi intinya gampang cara gampang hafalnya adalah suku pertama dengan suku ke terakhir kita tambahkan dulu. A dengan UN. Harus tahu dulu suku pertama dan suku ke terakhirnya. Kita jumlahkan tuh. Terus kita kalikan dengan banyak suku, terus kita bagi 2 gitu aja. Gitu gampang kan ya? Kalau ada rumus satu lagi yang tidak diketahui suku terakhirnya, ya cari dulu. Kok kalau nggak diketahui UN-nya kok, cuma diketahui beda, ya cari dulu UN-nya gitu. Atau biasanya ini yang sangat membohongi dan membodohi anak-anak SMP ya, dan SMA juga biasanya. SN tuh rumusnya cuma ada satu, ya ini. Tapi karena tidak diketahui UN-nya, ya cari dulu UN-nya kan. Cara mencarinya adalah ya ini, A tambah N-1B. Dan biasanya karena guru-guru susah atau males ngejelasin, biasa dia langsung kasih rumus jadi. Rumusnya apa? Satu lagi. N/2 dikali 2A tambah N-1B. Ini dari mana sih kok? Dari IUN ini masukin ke sini. Perlu nggak hafal? Nggak usah. Itu kan sebenarnya cuman mengganti UN yang tidak diketahui kan gitu. Kan bisa kita cari UN-nya. Terpisah kan? Jadi ini nggak usah dihafal sebenarnya. Nggak usah. Yang penting kalian harus tahu saja itu dari mana rumusnya. Jadi kalau kita masukin, kita hitunglah, kita buktikan ya. Jadi SN itu adalah N/2 dikali A tambah UN-nya apa ini? Kita pakai metode substitusi. Nah, kalian udah belajar kan ya? Substitusi UN jadi ini. Jadi A tambah N-1B. A tambah A jadi berapa? 2A. Di SN itu adalah N/2 dikali 2A tambah N-1 dikali beda. Kayak gitu aja. Jadi ini yang penting kalian hafal. Sama UN-nya lah. UN-nya juga penting lah ya, dihafal. Nah, ini untuk barisan aritmetika. Sekarang kita geser ke, nah kalau pembuktian ini kamu juga pernah jelasin, tapi kamu nggak jelasin hari ini ya. Itu kepanjangan, jadi kalian juga bosan nanti lihatnya. Setidaknya kalian hafal aja dulu. Terus sekarang ada namanya barisan geometri. Kalau yang tadi geometri. Nah, kalau barisan geometri itu ya betul polanya itu ya dikali-kali kok betul. Jadi misalkan 1, 4, 16, 64 ini rasionya berapa? 4. Ya. Dikali 4 atau dibagi 4 atau gimana? Kali 4. Kali 4. Ya, kali 4. Kali positif 4 ya. Itu positifnya. Rasionya positif. Gitu. Jadi barisan geometrinya U ke N-nya ada yang masih ingat? Suku ke N-nya apa? Krik-krik. UN untuk barisan geometri apa? Ayo. A kali R
pangkat N-1. Iya, N-1-nya di atas ya, seperti ini. Kalau ini dari mana sih? Nah, karena ini gampang ya, kalau jelasin ya. Jadi sama kayak yang sebelumnya, cuman bedanya satunya yang kalau aritmatika tambah, kalau geometri dikali gitu. Jadi suku pertamanya 1, oke selesai. Suku keduanya apa? 4. 4 itu berasal dari 1 kali 4 kan gitu. Suku ketiga 16. 16 dari mana? 1 dikali 4 kali 4 lagi. 1 kali 4 kali 4. Suku keempatnya 64 dari mana kok? 1, suku pertama kali 4-nya sampai 3 kali. Kali 4, kali 4, kali 4. Dan lihat polanya lah, kalau misalkan suku kedua, dia punya 1 rasio, kan gitu. Kalau dia suku ketiga, dia punya 2 rasio. Kan berkurang 1. Makanya rumusnya N-1, kan gitu. Kalau suku keempat, maka ada 3 rasionya. Kalau suku pertama, dia nggak punya rasio. Kalau nggak punya, berarti kalau R pangkat 1. Pangkat 0, karena pangkat 0 kan 1. Jadi U ke N, kalau ada N suku, nanti dia punya N-1 rasio. Ingat, kalau dia kali-kali-kali, nanti jadinya apa? Pangkat. Ya kan? 4 kali 4 kan 4 pangkat 2. 4 kali 4 kali 4 sampai 3 kali kan 4 pangkat 3. Kalau 4 kali 4 kali 4 kali 4 sampai N-1 kali, ya pangkat kan itu. Jadi 4 pangkat atau rasionya pangkat N-1. Kalikan suku pertama, jangan lupa A. Itulah UN-nya. Gini-gini aja loh. Nah, jadi perlu nggak dihafal kok? Ya, hafal lah, nggak apa-apa. Hafal aja. Ya, minimal kalian tahu dari mana asalnya. Gitu ya. Terus kalau untuk SN, jumlahnya gimana? Tadi kalian di SMA disuruh buktikan nih. Dari mana rumus ini berasal? Di SMP hafal dulu. Ayo, apa rumusnya? Untung kok review nih, kalian masih lupa-lupa nih. Ya, A dikali R pangkat N, apa lagi? Ya, kok bantu tuh. -1. Terus per R. Tuh, lupa kalian ya. Ya, A kali R pangkat N, tapi -1-nya di bagian bawah ya, tidak dipangkat. Dibagikan dengan R dikurang 1. Seperti itu. Itu barisan geometri ya. Itu harus diingat-ingat lagi. Ya, ini 2 silakan di screenshot kalau ada yang mau. Koko sarankan kalian catat. Udah mau ujian juga, catatlah kalau lupa. Sekalian dihafal ya. Catat yang di bagian kiri aja. Yang bagian kanan dan coret-coret tuh. Tapi kalau kalian mau catat ya nggak apa-apa sih kalau mau. Itu cuma pembuktian simpel saja. Terus kalau ada katanya barisan bilangan genap lah, barisan bilangan ganjil lah, itu nggak usah dihafal juga. Itu kalian udah bisa buat sendiri. Kalau kalian udah tahu barisan aritmetikanya. Misalkan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tinggal barisan bilangan ganjil. Dan bedanya 2. Kan tadi yang aku kasih contoh kan, bedanya 2. Karena bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Kalau ditanya rumus suku ke N-nya gimana? Ya sudah. Karena kalian tahu kalau dia tambah-tambah 2 berarti aritmetika, maka UN-nya apa? A tambah N-1 kali beda. Masukin suku pertamanya apa kalau bilangan ganjil? 1. Kan dimulai dari 1 kalau bilangan ganjil kan. Ditambahkan dengan N-1, N-nya biarin. Karena dia tanya kan rumus suku ke N. Ya udah N-nya biarin N. Dikalikan bedanya 2. Jadi UN adalah 1 ditambah kali masuk jadi 2N dikurang 2. Jadi 2N, 1 dikurang 2 kan -1. Dari rumus suku ke N ya betul. Untuk barisan bilangan ganjil. Ini yang biasa kalian disuruh hafal di sekolah, di les gitu. Kalau barisan ganjil tuh 2N-1, kalau genap 2N gitu. Dari mana? Ya dari sini, nggak usah dihafal. Dari UN, aritmetika. Hafal aja ya aritmetika tadi, A tambah N-1 B, itu juga lebih penting kan. Gitu. Kalau SN-nya gimana kok? Ya udah, SN itu lah N/2 dikali A tambah UN. Jadi SN itu N/2 dikali A-nya berapa? 1. Suku pertama di barisan ganjil, kan? Bilangan ganjil 1. Tambah UN. UN-nya ini tadi udah dapat 2N-1.
Jadi SN adalah N per 2 dikali 1 dikurang 1 kan habis, jadinya 2N. 2-nya bisa kita coret juga, setengah dikali 2 kan 1. Jadi apa? SN itu N kuadrat. Jadi kalau misalkan kita punya 5 bilangan ganjil, maka jumlahnya pasti 25. Kalau kita punya 10 bilangan ganjil, maka jumlahnya 10 kuadrat 100. Kalau kita punya 100 bilangan ganjil, jumlahnya 100 kuadrat 10.000. Perlu dihafal nggak? Nggak usah. Kan kalian udah hafal SN aritmetika ini yang penting, ini yang kotak ini yang penting. Ya, jadi itu jangan dihafal. Itu kalau bilangan ganjil kemarin gimana ya rumusnya ya kok? UN-nya, SN-nya nggak usah dihafal. Kalian buktikan aja lagi gitu. Kalian buat turunin sendiri. Oh, ternyata 2N-1 ya. Yang penting kalian tahu ini yang kotakin, UN sama SN-nya. Sekarang kita buktikan yang genap coba. 2, 4, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Oh, iya sama bedanya 2 kok ditambah 2. Ini 6 ya. 6, 8, 10, 12, 14. Di plus 2, plus 2, plus 2. Nah, berarti UN-nya, kalau dia aritmetika, kan bertambah-tambah ke aritmetika. Jadi UN-nya adalah A tambah N-1 dikali beda. Suku pertama bilangan ganjil apa? 2. Ditambah N-1 dikali bedanya 2. Jadi UN-nya adalah kali masuk 2-nya. Berarti 2 tambah 2N dikurang 2. 2 kurang 2, habis. Jadi UN-nya adalah 2N. Kalau di barisan bilangan genap, kita mau tahu suku ke 100. Ya berarti 2 kali 100 saja, 200. Kita mau tahu suku ke 50, berarti 2 kali 50, ya 100. Gitu-gitu aja kan. Yang penting harus tahu ini. Ini kuncinya. Bukan 2N ya, bukan. Terus kita mau cari jumlahnya. Di N per 2 dikali A tambah UN. Ya gitu-gitu aja. Bosan kan kalian kan? N per 2 dikali A-nya tadi 2. UN-nya ini. Masukinlah 2N. Di SN adalah N. Nah, setengahnya kali masuk. Setengah kali 2 kan 1. Setengah dikali 2N kan jadi N. Jadi SN adalah N kuadrat. N dikali N tambah 1. Kalau mau kali masuk juga boleh. N kuadrat ditambah N. Tapi biasa orang menuliskan seperti ini sih. Jadi kalau kita dari bilangan ganjil, bilangan genap, misalkan 2 tambah 4 tambah 8 sampai itu ada 100 suku. Jumlahnya berapa? Ya udah, berarti 100 dikali 101. Ya gampang. Kau nggak mau kotakin ini deh. Kotakin yang ini aja. Ya, nggak usah dihafal. Gitu. Ya, silakan di screenshot kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Cuman sekedar tahu aja nggak apa-apa. Terus ada lagi ini. Barisan, bukan barisan. Pola segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu yang seperti ini, jangan lupa ya. 1, 1, 1, 1. Ini nggak ada rumus nih. Jangan hafal. Kalau di sekolah ada rumus kok, nggak usah. Nggak usah dipakai. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Kelihatan polanya ya. Ya, aku mau ngulang-ulang supaya nggak lupa. Gimana sih kok polanya? Ya, ini ditambahin. Ini juga ditambah 1 tambah 2 kan jadi 3. Nanti 1 tambah 4. 3 tambah 3. 3 tambah 1 kan jadi 4. Nanti juga ditambah. Jadi 5. Ini ditambah jadi 10. Ini ditambah jadi 10. Tambah jadi 5. Ini jadi, ini enggak. Muncul 1. Dan gitu-gitu terus. Ini biasanya disebutannya suku ke 0 ya. Barisan ke 0. Atau tingkat ke 0 gitulah ya. Apa sih istilahnya? Suku lah. Kita anggap suku ke 0 ya. Suku ke 0 biasanya. Kalau ini baru suku pertama. Suku ke 1 ini, suku kedua, dan seterusnya. Oke. Nah, biasanya ada rumusnya itu kalau nggak salah jumlahnya ya, kalau nggak salah. Kita lihat. Kalau di barisan ke 0, jumlahnya 1. Kalau dia barisan kedua, jumlahnya 2. 1 tambah 1 kan 2. Kalau di barisan ke suku keduanya, 1 tambah 2. Tambah 1 berapa? 4 kan? Kalau ini kita tambahin berapa? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berapa? 8. Kalau ini, kalau keempat, 1 tambah 4 tambah 6, 11 tambah 14, 16. Nanti di sini pasti 32. Nah, ini ada pola nih. Perhatikan. Polanya apa? Ada yang tahu? Ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Apa polanya tuh? Kali 2. Iya, kali-kali 2 aja gitu. Nggak usah dihafal. Ya kan? Nah, kalau gitu kita tuliskan. Kalau di barisan ke 0, dia 2 pangkat 0. Sesuatu yang pangkat 0 nilainya berapa? 1. Iya, berapapun di pangkat 0 hasilnya 1. Kecuali 0 ya.
0 pangkat, ya sebenarnya ya abaikan dulu, nanti kalian belajar di tingkat lanjut. Pokoknya sementara kalian jangan menganggap 0 pangkat 01 kok. Ya, enggak ya. Kalau 2 berarti 2 pangkat 1. Kalau 4 berarti 2 pangkat 2. Kalau 8 kan 2 pangkat 3. 16 kan 2 pangkat 4. Ya kan? Kalau 32 kan 2 pangkat 5. Makanya rumus kalau di segi Pascal itu jumlah di barisan ke N, jumlah baris. Ya kalau dia mendatar seperti ini namanya baris ya. Kalau dia lurus-lurus atas ke bawah itu namanya kolom. Gitu ya. Jumlah baris bilangan barisan apa sih namanya segitiga Pascal ke N itu adalah 2 pangkat N. Ini kalian hafal biasanya. Nggak usah dihafal. Kan kalian udah tahu polanya seperti ini kan? Ya sudah. Oh, kalau kita mau cari nanti baris ke 10, ya udah 2 pangkat 10. Yang penting kalian tahu itu dari mana. Jangan langsung dihafal mentah 2 pangkat 10 gitu. Tanpa tahu itu dari mana. Oke, Koko hanya mengulang. Dulu Koko udah pernah jelasin ini ya. Terus apa lagi ya? Apa namanya? Fibonacci. Barisan Fibonacci. Ada yang tahu nggak barisan Fibonacci? Masih ingat nggak? Yang gimana tuh kalau? Ditambahkan 2 angka di belakangnya. Iya, tambah 2 angka di belakang. Misalkan Koko punya 2 angka pertama, misalkan 5 dengan 7. Berarti suku berikutnya apa? 12. Nah, berikutnya lagi? 19. Berikutnya lagi? 31. Iya, dan gitu-gitu terus ya. Jadi 12 itu berasal dari 5 tambah 7 dijumlahin. Nanti 19 itu berasal dari 7 ditambah 12. Nanti 31 itu berasal dari 12 ditambah 19. Dan seterusnya. Itu namanya pola bilangan Fibonacci. Kalian jangan meremehkan, ini gampang, Pung. Kayak anak SD juga bisa. Jangan meremehkan hal sekecil ini, karena pola di matematika itu, kalau kalian udah belajar di tingkat lanjut, itu penggunaannya sangat-sangat outstanding ya, sangat mind blowing. Hal sekecil itu ternyata bisa sampai segini loh. Jadi kalian belajar di tingkat perkuliahan, kalian baru bisa menyadari kalau pola sebegini yang kita pelajari di SMP ternyata wah, terpukau sendiri nanti. Gitu. Oke ya, kayaknya sudah semuanya ya. Jadi yang jangan dilupakan itu ya ini yang penting, aritmatika dan geometri jangan lupa. UNSN-nya jangan lupa ya. Jadi di SMA juga gitu, UNSN gitu-gitu aja. Cuma soalnya lebih sulit aja. Nanti digabung-gabungin lagi. Oke, kayaknya gitu aja. Kayaknya nggak ada lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat soalnya ya. Yang nomor 1. Diberikan suatu barisan aritmatika, yaitu ya seperti ini. Dia sudah dikasih clue aritmatika, artinya nanti 10 ke A itu misalkan tambah 2, maka di sini juga harus tambah 2, di sini tambah 2, tambah 2, tambah 2, terus sampai di sini 37. Nah, pertanyaannya adalah, dia tanya ini, A tambah B tambah C tambah sampai H. Jadi, A, B, C, D, E, F, G, H ini semua totalnya kalau kita jumlahkan berapa sih? Caranya gimana? Caranya ya, pertama yang paling logik itu kita harus tahu dulu kan, dari 10 ke A itu tambah berapa? A ke B tambah berapa, ke C, ke D, F, G, H, sampai pas dia nanti H tambah sekian bisa jadi 37. Kira-kira berapa? Bisa tebak nggak? Banyak loh tuh. Ya, kalau kalian bisa coba 3. satu-satu. 3. Oke, coba kita tes. Koko pribadi nggak mau pakai cara tes capek ya. Pertama capek, kedua nanti silap. Jadi Koko pakai cara UN saja. Jadi UN, suku ke terakhir kan 37. Jadi suku ke berapa? Kita hitung dulu nih, suku pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 10 suku. Berarti N-nya ada 10 kan? Berarti U ke 10 itu 37. U ke 1, 10. Nah, kita ingat tadi kalau di barisan aritmatika, U ke 10 itu adalah U1 ditambah 9 kali bedanya. U ke 10-nya berapa? 37. U ke 1-nya 10 ditambah 9 kali beda. Jadi 27 kita pindahin jadi kurang ya. 37 kurang 10 jadi 27 sama dengan 9B. Maka B adalah 27 dibagi 9 jadinya 3. Ya berarti betul yang Kelly dan Malvin bilang. Bedanya 3 bertambah 3, 3, 3, 3.
Oke lah kalau angkanya masih kecil nih, ada 10 suku. Kalau ada 100 suku, gimana tuh? Tetap pakai UN. Gitu ya. Boleh nggak apa-apa kalau angkanya kecil, kan boleh tuh tebak-tebak. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Boleh, tidak masalah. Ya udah, berarti dia nggak nanya itu. Dia nggak nanya itu. Dia nanya ini, A tambah B tambah C tambah D tambah sampai H. Jadi kalau gitu, kalau bedanya 3, aku nanya dulu sama kalian. A-nya itu berapa nilainya? 13. 13. Kalau H nilainya berapa? 34. 34. Betul, 34. Nah, kita perlu nyari nih. 13 tambah 16 tambah 19 sampai terus sampai 34. Kalau kalian hitung manual, silakan. Koko tidak ngalarang. Cuman pertama jangan takut silap. Kedua, kalau mau curang pakai kalkulator ya nggak apa-apa sih. No problem. Cuman di sini kalau misalkan satu saat kita nggak punya kalkulator lagi, ya nggak tahu ya. Mungkin aja bisa kan. Jadi SN itu adalah N per 2 dikali U1 tambah UN. A tambah UN ya. Sama lah. A, U1. Yang penting itu maknanya suku pertama. Nah, suku pertama di sini nilainya oke lah 13, ya kan? U1-nya 13, UN-nya 34, oke lah. N-nya berapa kalau gitu dari 13 ke 34? Ada berapa suku? 9. Yakin? 8. 8. Kenapa kok? Karena tadi kita hitung kan, kalau dari 10 ke 37 kan ada 10 suku. Sekarang kita mau cari A sampai H. Berarti kan berkurang 2 kan, 10 37-nya kan nggak ikut lagi. Jadinya 8 suku. Jadi N-nya 8 ya. Ini N-nya 8. Kok mau nyerek lagi kok pakai UN? Boleh. Karena ada yang kurang kerjaan ya mau pakai UN, boleh. 3 U ke ini berarti U ke 9 ya. U ke terakhir ini misalkan U1, ini U2, U3 nanti U8 ya. Jadi U8 itu adalah U1 ditambah 7B. U8 kan 34, U1-nya 13 tambah 7B. 34 dikurang 13, 21 sebenarnya ke 7B, B-nya 3. Kita mau nyari apa tadi? Cari N ya, sorry. Kita mau cari N, berarti N-1 dikali bedanya udah tahu 3, ngapain cari lagi. U8 ini B ya. U8-nya 34, U1-nya 21 ditambah N-1 kali 3. Dipindahin jadi 13 ya. Jadi 21 sama dengan N-1 dikali 3, coret-coret jadi 7 sama dengan N-1, jadi N-nya adalah 8. Kalau nggak ada kerjaan ya. Gitu. Boleh nggak apa-apa, sama aja. Oke, jadi udah ketemu, berarti S8 ternyata. Jumlah 8 suku pertama. Jadi 8 per 2 dikali U1-nya 13 ditambah 34. Di S8 tuh 4 dikali 47, jadi 2, 16, 16, 188 ya. Gitu aja. Oke, Koko nanya dulu sama Harrison, paham? Paham. Selin, paham, Selin? Oke. Marvella, paham? Oke, mantap. Lagi, silakan dicatat, atau kalau ada yang mau screenshot silakan. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Ini Koko tanya langsung bisa ya? Coba Koko nanya dulu sama Angelica. Dari -2 ke 6, itu polanya apa? Kira-kira diapain? Tambah atau kali? Terus nanti 6 ke... Dikali -3. Nah, betul. Dikali -3. Nanti di sini dikali -3 lagi. Nanti di sini dikali -3 lagi. Gitu-gitu aja ya. Nah, jadi dia tanya 3 suku yang berikutnya. Jadi setelah 54, kalau dikali -3 jadinya berapa di sini? Ya, berapa? 162. Ya, -162. Terus dikali lagi -3 berapa nih? 486. Iya. Terus satu lagi dikali -3 terakhir nih berapa? -1458. Bentar, cepet banget sih. 1.200 tambah 24, 252, 1458 ya. Ya, betul. Dah, gitu-gitu aja. Gampang kan? Nah, itu berarti ini nomor 2 tuh barisan apa? Aritmatika atau geometri?
Geometri. Geometri ya. Gitu. Ya, udah ingat lagi ya. Lanjut soal nomor 3. Nah, nomor 3 dan nomor 4, Koko mau kalian coba sendiri dulu. Biar nggak lupa ya, coba dulu. Koko tunggu kira-kira. Ini Koko sedikit spoiler ya. Nomor 3 kalian boleh pakai substitusi atau eliminasi. Nah, ada kebayang nanti tuh kira-kira gimana nanti. Boleh pakai substitusi, boleh pakai eliminasi. Jumlah 20 suku pertama berarti nanti udah 20 ditambahin semua. Ya, betul. Jadi kalian cari U1-nya berapa, U2 berapa, nanti tambah terus sampai U ke 20. Pakai rumus aja nanti silap. Rumus SN. Jadi S20, 20 per 2 kali U1 tambah UN. Jahat banget nih orang.
Nggak kelamaan atau nggak? Kayaknya udah siap lah ya. Kalau aku nanya dulu sama Malvin deh, nomor 3. Berapa jawabannya? 420. Oke. Nomor 4, coba Harrison. Belum siap. Belum siap. Ada yang sudah siap nomor 4? Ada yang dapat? 40. 40 suku ya. Oke. Ya, kita cek nomor 3 dulu ya. Katanya suku ke-10 bernilai 19. Jadi U10 19. Satu lagi, suku ke-7 nilainya 7. U7 nilainya 7. Dia tanya apa? Jumlah 20 suku pertama berarti S20 ya. Nah, itu yang ditanyakan. Oke, kita seger dulu kemana ya? Ke sini lah, coba bisa nggak ya? Oke. Nah, dari data yang seperti ini, bisa nggak sih kita mencari S20-nya? Nah, untuk mencari S20 kita perlu apa sekarang? S20 itu apa sih? S20 berarti SN dulu ya. SN itu N per 2 dikali U1 tambah UN. Suku pertama tambah suku terakhir. Jadi kalau kita mau cari jumlah 20 suku pertama, dia 20 per 2 dikali U1 tambah U20, kan gitu. Jadi kita perlu U1 dan U20, dan itu yang belum diketahui. Kita cari gitu. Dari ini. Bisa nggak kita cari U ke-1 dan U ke-20? U1 tuh A ya, sama aja. A lah, aku tulis A lah, biar nggak bingung gitu ya. Nah, U ke-10 itu berarti apa? A tambah 9B. Ya kan? Di mana U10 kan nilainya 19. 19 itu adalah A ditambah 9B. Nah, ini yang pertama. Terus kita diketahui lagi U7. U7 itu adalah A tambah 6B. Nah, U7-nya 7. Jadi 7 adalah A ditambah 6B. Ini kan kedua. Nah, dari dua ini, perhatikan, bisa nggak sih kita cari si A dan si B? Bisa. Jadi aku bilang, bisa pakai substitusi dan bisa pakai eliminasi. Bebas. A tambah 9B itu adalah A tambah 9B itu 19. Satu lagi A tambah 6B itu 7. Sekarang kalau kita mau cari si B, kita kan hilangkan si A ya. Kalau A-nya mau hilang, kita kurang atau kita tambah nih? Kurang. Iya, betul. Kita kurang. A kurang A, 0 habis. 9B kurang 6B jadi 3B. 19 dikurang 7 jadi 12. Maka B-nya berapa? 4. Nah, kalau B-nya 4, kita pakai cara campuran ya. Masukin ke soal, balik ke sini atau ke sini. Pokoknya pakai yang di bawah, angkanya lebih kecil. A tambah 6 dikali B-nya 4, sama dengan 7. A ditambah 24 adalah 7, maka A adalah 7 kurang 24, berapa tuh? Minus 17. Ya, nggak apa-apa sih. Bisa aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau minus. Oke, berarti kita temukan kalau suku pertamanya minus 17, suku bedanya adalah 4. Jadi nanti minus 17, minus 13, minus 9, nanti 5, minus 5, minus 1, baru 3, 7, dan sampai nanti suku ke-20-nya. Nah, kita, kan tadi kan kita kalau mau cari S ke-20, kita perlu apa? Perlu A, oke lah, A-nya dapat minus 17. U20-nya belum dapat, cari dulu. Jadi U20 adalah A ditambah 19B. Jadi U20 adalah A-nya berapa tadi? Minus 17 ditambah 19 dikali bedanya 4. Berarti berapa nih? Minus 17 ditambah 76, maka U ke-20-nya adalah 59 ya. Ya, 59. Nah, ada ketemu U20, A-nya ada ketemu, bisa kita cari S20. Di S20 adalah 20 per 2 dikali A-nya tadi minus 17 ditambah U20 59, selesai. Jadi 10 dikali kurang lagi 17 jadi 42, jadinya 420 ya. Oke, betul. Ya, tidak betul ya. Jawabannya adalah 420. Jadi suku pertamanya adalah minus 17, nanti minus 13, minus 9, minus 5, minus 1, 3, 3, 7, 10. 3, 7, 11, 15. Itu kita cari sampai U20, kita jumlahkan semuanya. Boleh kok manual, boleh. Tapi kok di sini pakai rumus saja ya, supaya cepat. Oke, itu untuk nomor 3. Sekarang kita bahas untuk nomor 4.
pada suatu barisan juga aritmetika, di suku pertamanya nilainya 5, U1 atau A ya. A ini A atau U1 juga samalah. Dan suku ke terakhir nilainya 200. Jadi U ke N, kita nggak tahu suku terakhir suku ke berapa. Jadi kita misalkan U ke N, UN. Di mana N itu ya jumlah sukunya nanti ya. Jika jumlah semua sukunya 4100, jumlahnya ya. Jadi SN nih. Terus di mana ya? Di sinilah SN ya. Jumlah tuh SN adalah 4100. Dia tanya N-nya berapa? Ada berapa banyak suku? Dia tanya N. Ya udah kita pakai rumus SN kan. Diketahui kan jumlah, ya pakai rumus jumlah gitu. Apa rumus jumlah? SN. SN itu adalah N per 2 dikali A tambah UN. SN-nya berapa? Jumlahnya berapa katanya? 4100. N-nya berapa? Kita cari ini. A-nya berapa? Suku pertamanya 5. Suku ke terakhirnya berapa? 200. Dia udah tambahin 200. Nggak dapat. Nanti tinggal cari N. Gampang kan? Nah, ini 2-nya kali ke atas dulu boleh ya. Jadi kan 4100 dikali 2 jadi 8200. Sama dengan N dikali 205. Ya 5 tambah 200 ya 205. Jadi N-nya itu adalah ambil 8200 dibagi 205. Dihitung nanti dapat ya 40 betul. Berarti ternyata kalau suku pertama 5, suku ke terakhirnya 200, itu nanti kalau ditambah terus ya jumlahnya jadi 4100. Nah, kalau sekarang Koko nanya berapa bedanya, kalian bisa cari nggak? Ayo, berapa beda sukunya? Kan dari sini kan kita dari tadi hitung kan nggak ada pakai beda-beda kan? Kalau sekarang Koko nanya bedanya, ada yang tahu berapa bedanya? Pakai apa carinya? 5. Bedanya 5. Dari mana tahu kalau 5? 200 bagi 40. Kok bisa? Bedanya kok bisa? Nilai terakhir dibagi dengan N-nya. Emang gitu ya? Sebentar. U ke terakhir, ya kita tahu U ke 40 berarti itu ya, sama dengan U1 ditambah 39 kali beda. Nah, U ke 40 berapa? 200 kan? Ya betul 5, cuma kok nggak tahu kok kalian bisa dapat 5 langsung segitu cepat. 200 sama dengan U1-nya 5 kan? 5 ditambah 39 dikali beda. Ini kita cari bedanya. Jadi ini kalau kita pindahin jadi 195 sama dengan 39 kali beda. Jadi bedanya adalah 195 dibagi 39, jadinya ya betul sih 5 gitu. Tapi kalau misalkan suku pertamanya 2, terus suku terakhirnya 166. Coba Kelly, bisa nggak langsung cari bedanya berapa? Kan nggak ada N-nya. Oh iya, cari N dulu gitu ya. Misalkan N-nya ada, misalkan kalau ada 41 N-nya, bedanya berapa? 42 deh. 42 misalnya, 42. N-nya berapa? Bisa nggak, Kelly? Ayo, pakai cara yang tadi. Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa kan ya? Ayo. Jadi, jangan pakai cara itu ya. Aku kasih tahu lagi. Karena kamu mikir kok bisa ya gitu. Nggak, ya betul sih jawabannya 5, tapi bukan berasal dari 200 bagi 40. Gitu. Jadi kalau kita mau cari bedanya gimana? Ya pakai UN ya. Jadi ini kan suku 42. Ini N-nya ada 42 misalnya. Suku 42 berarti suku pertama tambah 41 kali beda. 166 itu 2 ditambah 41 dikali beda, kita cari beda. Ini pindah jadi 164 sama dengan 41B. Makanya B-nya 164 per 41 ya 4. Nah. Gitu ya. Jadi kalau mau cari beda tetap harus cari UN seperti itu. Ya, ini kok hapus ya, nanti kok buat contoh aja.
Itu ya. Ya, silakan di screenshot. Ini nomor 4. Tadi ini yang nomor 3 ya. Ya, ini nomor 1. Ya, kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5, Koko nanya dulu sama Selin deh, coba. Dari setengah ke seperempat, itu dikali atau ditambah? Kalau kali berapa, tambah berapa? Kali 2. Setengah dikali 2 berapa? Setengah kali 2 berapa, Selin? Kali setengah. Ah, betul. Kali setengah ya. Gitu. Jadi di sini kali setengah, jadi juga kali setengah. Kali setengah atau dibagi 2, samalah. Kali setengah bagi 2 sama kan. Nah, kalau dia beda-bedanya tuh dikali, berarti itu barisan apa namanya? Geometri. Nah, kalau geometri, UN-nya apa tadi rumusnya? ARN-1. Iya, A kali R pangkat N-1. Dia tanya ini, rumus suku ke N. UN. Ya udah UN biarin N-nya. N-nya nggak usah kita cari. Karena dia tanya U ke N, ya udah N-nya biarin N gitu. Ya mau kita masukin apa kok? Ya selain N gitu. A sama R-nya. A-nya berapa disuruh di soal? 82. Iya, 1/2 dikali rasionya tadi udah kita dapat setengah pangkat N dikurang 1. Kok kalau seperti ini boleh nggak? Boleh, gitu. Tapi kan nggak cantik ya kelihatan. Jadi kita ubah bentuknya. Setengah itu, ingat-ingat kok tulis di mana ya? Setengah itu 2 pangkat minus 1 ya. Kalau 1/2 kuadrat itu 2 pangkat minus 2. 1/10 pangkat 3 itu 10 pangkat minus 3. Misalkan 1/x pangkat y itu berarti x pangkat min y. Jadi kalau hal yang sama, angkanya sama gitu, ininya sama. Cuma kita bawa ke atas, pangkatnya jadi negatif. Itu sifat eksponen namanya. Kalau nggak salah nanti kelas 9 lah, kalian lebih dalam di situ. Kalau tapi kelas 7 kan udah pernah disinggung sedikit ya, jangan lupa-lupa lah. Nah, jadi 2,5 itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat minus 1. Iya, ini setengah juga 2 pangkat minus 1, N minus 1. Nah, kalau ketemu pangkat ya, ini kan pangkat terus dipangkatin lagi, berarti nanti dikali. Jadi 2 pangkat minus 1 dikali 2 pangkat. Nah, minus 1 kita hitung di sini ya. Minus 1 dikali N minus 1. Min 1 kali N jadi minus N. Minus 1 kali minus 1 jadi positif 1. Jadi ini 2 nanti pangkat N tambah 1. Tutup kurungnya. Nah, kok kalau dia kali, ya, kalau kali pangkatnya diapain? Masih ingat? Sama-sama 2 di sini. Dia dikali 2 kali 2 pangkat sekian kali 2 pangkat sekian. Kalau kali pangkatnya diapain? Tambah. Iya, ditambah ya. Berarti 2 pangkat bentar. Berarti 2 dipangkatin min 1 tambah min N tambah 1. Jadinya apa? Minus 1 tambah 1 kan 0. Berarti jadinya 2 pangkat minus N. 2 pangkat minus N bisa kita tulis jadi 1/2 pangkat N. Nah, inilah udah paling mentok sampai sini. Nggak bisa kita ubah lagi. Jadi UN-nya adalah 1/2 pangkat N. Oke. Itu silakan dicatat nomor 5. Kayaknya kepenuhan ya. Kurang spasi ke bawah. Gue udah salah di sini. Nah, itu untuk barisan aritmatika dan geometri ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nggak apa-apa, nanti kok kasih soal lagi berikut-berikutnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke bab selanjutnya, yaitu tentang koordinat kartesius untuk yang nomor 6. Aku geser sedikit dulu, atau aku perkecil aja ya sebentar.
Oke lah, bentar. Ya, kita lanjut soal nomor 6. Diberikan dua buah titik yaitu minus 4,0 di titik A, titik B itu 0,0. Jika dari kedua titik itu ingin dibentuk sebuah persegi, dua koordinat titik lainnya yang mungkin adalah berapa? Persegi akan dibuat persegi berarti sisinya kan sama panjang gitu kan ya. Jadi di sini kita cuma modal menggambar aja, nggak ada hitungan di sini. Kita cuma modal menggambar. Kira-kira dari titik A dan B kalau akan dibuat persegi itu nanti dua titik lainnya itu berapa? Kita gambarin di Cartesius. Karena gambarnya pakai penggaris ya. Sini X, harus tulis di mana X, mana Y ya. Karena bisa aja yang nanti vertikal X bisa aja gitu. Kan bisa dibalik-balik juga. Nah, minus 4,0, minus kalau X-nya minus 4 berarti kan di kiri kan ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, nah ini minus 4. 0, ya berarti Y-nya nggak naik. Jadi di sini titik A. Terus titik B 0,0, 0,0 berarti di sini. Nah, kira-kira kalau akan dibentuk persegi, kira-kira kan bisa aja perseginya yang di bawah. Kayak gini kan ya, nanti kan perseginya kan bisa gini. Bisa aja nanti perseginya yang ke atas. Boleh-boleh aja kan? Nah, kan ada dua jenis nih persegi. Nah, berarti kita disuruh cari. Berarti kan kalau persegi ada nanti misalkan kita namakan titik C di sini titik D ya. Nanti kalau yang di atas misalkan namakanlah titik C lagi, C aksen, di sini D aksen gitu ya. Nah, kita disuruh cari itu dua titik lainnya berarti total ada 4 titik karena kan ada dua persegi kan gitu. Nah, kita disuruh cari kira-kira titik C ini supaya persegi ini kan di sini berarti persegi sisinya 4 kan gitu. Nah, kira-kira titik C itu berapa? Min 4, min 4. Betul. Ke kiri dulu X-nya negatif minus 4. Terus turun ke bawah minus 4 lagi. Jadi betul minus 4, minus 4. Kalau titik D berapa? 0, min 4. Ya betul. X-nya 0. Ya, Y-nya yang turun minus 4 ya. 0, minus 4. Jadi di sini nanti minus 1, di sini minus 2, ini minus 3, nanti di sini minus 4 ya. Seperti itu. Terus kalau dia naik, berarti kan naik kan berarti positif Y-nya. 1, 2, 3, nanti di sini 4. Jadi koordinat titik C aksen berapa nih? Min 4,4. Ya betul. X-nya dulu di sini kan. X-nya kan di sini minus 4, terus dia naik lagi sejauh 4. Berarti minus 4,4. Betul. Kalau D, koordinatnya berapa? Di aksen? 0,4. 0,4. Berarti dua titik lainnya mungkin adalah minus 4,4 dan 0,4 atau minus 4,4, minus 4, minus 4 dan 0, minus 4. Gitu ya. Jangan lupa itu cara. Sebenarnya Koko cuma mau kalian ingat-ingat cara mencari titik gitu aja. Tapi kalau Koko langsung dikasih tahu titik ini gampang soalnya simple. Jadi Koko buat persegi aja. Oke, Koko nanya dulu sama Civeo, paham? Paham kok. Oke, Angelica paham? Paham kok. Oke. Kalau gitu ya boleh dicatat, silakan di screenshot. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Iya, Koko kurang space jujur, jadi Koko copy dulu ya, sebentar. Sempit. Kurang space ya. Kita buat yang baru. Kita iris dulu page ini. Oke ya. Nomor 7. Jarak titik 0,2 ke titik 2,1 adalah X. Berapakah nilai dari X kuadrat? Ya, intinya kita cari aja dulu jaraknya berapa. Kalau di sini katanya jaraknya X, ya cari aja dulu X-nya berapa. Baru nanti X kuadrat. Itu tuh belakangan. Yang penting kita harus tahu dulu jaraknya. Cara mencarinya gimana? Boleh kalian pakai rumus. Oke, kok nanya, kalau rumus kalian ada hafal nggak? Yang Pitagoras. Kalian ingatnya Pitagoras, nggak ingat rumusnya kan? A kuadrat plus B kuadrat itu kok. Iya, betul. Kita pakai itu. Tapi kan ada rumus jadinya kan di sekolah, dikasih atau di sama Cici. Itu apa rumusnya? Ada ingat? Gak tahu. Itu. Makanya Koko dari awal nggak ngajarin pakai rumus. Karena kalian pasti, Koko yakin kalian pasti ingatnya tuh nanti Pitagoras ya gitu, bukan rumusnya. Rumusnya ini. R atau D boleh ya. R itu adalah R itu jarak ya. Akar dari
X X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kalau ini ingat? Enggak. Kalau Pythagoras ingat nggak, Civio? Cuma tahu ada pangkatnya aja. Nah, ya, minimal ada yang tahu lah ya. Jadi seperti ini. Kita gambarin dulu titiknya. 0,2 dan 2,1. Bentar ya, kita gambarin dulu di sini ada X. Yang ke atas ada Y. Ingat lagi ya, jangan lupa ya. 0,2 itu di mana sih kok? 0,2 X-nya 0, Y-nya 2. X-nya nggak berpindah. X-nya nggak ke kiri ke kanan, tapi langsung ke 2 atas. Jadi kira-kira di sini ya. Nah, ini titik 0,2. Satu lagi tadi berapa ya? 2,1. 2,1 berarti X-nya kedua dulu. X-nya bergerak ke kanan 2. Terus 1. 1 kan naik berarti ya. Naik ke atas 1. Nah, ini titik 2,1. Dia tanya, ini Koko Jum ya. Dia tanya ini nih. Jarak kedua titik ini berapa? Nah, itu panjangnya berapa? Nah, ingat kita biasa gambarin gimana? Buat dulu segitiga. Kan gitu. Kita cari dulu segitiga. Kalau kita gambar segitiga, jadinya seperti ini nanti kan. Nah, kan gitu. Kita tarik keluar segitiganya jadi seperti ini. Nah, di sini pasti siku-siku. Kalau segitiga siku-siku baru berlaku Pythagoras. Kalau dia tidak siku-siku, tidak berlaku Pythagoras. Koko nanya sama kalian, berarti tinggi segitiganya berapa di sini? 1. 1 ya, karena di sini kan ini kan tadi 1. Koko lupa tulis sih memang. Jadi 1 di sini 2. Maka dari sini jaraknya berapa tinggi segitiganya? 1. 1. Kalau alasnya berapa di sini? 2. 2. Gitu. Di sini berarti 2 ya. Gitu. Untuk mencari miringnya kita namakan C. Masih ingat apa kata Pythagoras? Apa kata Pythagoras? Kuadrat dari dua sisi tegak sama dengan kuadrat sisi miring. Iya, betul. Gimana cara tulis Pythagoras? Pythagoras yang ini betul. Katanya adalah kalau sisi miringnya dikuadratin, C kuadrat, itu bakalan sama dengan sisi alasnya kuadrat. Alasnya kita namakan A lah ya. Tambah sisi tegaknya kuadrat. Ini aja, simpel aja. Ini kata Pythagoras gitu. Ya udah tinggal masukin ke dalam. C-nya mau kita cari. C kan miring kan. Ya udah kita masukin C kuadrat. Kita mau cari itu. Nah, A-nya berapa? A itu alas. Boleh alas, boleh tinggi sama aja. Yang penting kan nanti udah di kuadrat ditambah gitu. Bolak-balik, kebalik-kebalik juga nggak apa-apa gitu. Karena setelah di kuadrat kan udah ditambah juga. Nggak apa-apa. Jadi A-nya yang 1 boleh nggak kok? Boleh. Jadi 1 kuadrat ditambah B-nya 2 kuadrat. Jadi C kuadrat adalah 1 ditambah 4. 1 ditambah 4 berapa tuh? 5. Kan masih C kuadrat, belum C. Kalau kita mau cari C ya diakarin. Akar 5. Ya udah berarti ini sisi miring segitiga artinya yang tadi warna merah ini kan. Apa sih warna merah itu tadi? Jarak dari kedua titik itu. Oh, ternyata jaraknya ini kok akar 5. Nah, akar 5 itu tadi yang di soal itu katanya apa? X. Jaraknya adalah X. Oh, ya udah berarti X-nya ini akar 5. Tapi dia nggak nanya X, dia nanya X kuadrat. Jadi akar 5 dikuadratin jadi berapa? 5. 5. Selesai, udah gitu aja. Sampai sini dulu. Silakan ini ya, nih. Kalian boleh screenshot di situ. Kalau kalian mau pakai rumus yang dikasih di sekolah, boleh pakai aja. Sampai sini, CV ya paham? Lumayan. Lumayan. Ingat-ingat lagi ya. Salin paham? Paham. Paham. Marvela paham? Ya, paham ya. Harrison paham, Harrison? Lumayan. Oke lah ya. Oke. Ya, yang Koko kotakin itu dicatat ya. Kalau lupa boleh dicontek lagi nanti. Salin jangan lupa off mic-nya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu dikasih tahu ada soal ini. Garis 2x tambah y minus 1 dan garis 3x tambah 4y minus 9 berpotongan di titik A, B.
Koko nanya dulu sama kalian, titik potong ini bisa kita cari pakai apa sih? Ada yang masih ingat? SPLDV. Iya, betul. Kalau ada dua garis berpotongan, kita bisa cari titik potongnya pakai SPLDV. Bisa eliminasi, bisa substitusi, bisa campuran. Ingat ya? Nih, paling ingat lagi nih. Kalau ada dua garis, kau pakai, kena. Oke, nah misalkan ada dua garis, misalkan ya, perhatikan warna merah. Garisnya satu lagi satu seperti ini, satunya seperti ini. Sap. Titik potongnya di mana? Di sini. Nah, ini X-nya di sini nanti, kita nggak tahu berapa, kita namakan X1. Nah, kalau di soal tadi katanya A ya, oke, katanya A. A, B, berarti Y-nya nanti di sini. Nanti B, ini titik A, B. Nah, untuk mencari titik A, B ini, kita bisa SPLDV-kan antara dua garis itu. Ya, itu diingat ya. Oke, kita balik ke soal. Nah, berarti dari dua garis ini, nanti kita cari berapa sih X dan berapa Y-nya. Nah, X, Y ini tuh nanti A, B-nya. Tuh. Terus garis X plus 1 sama dengan X plus Y sama dengan 1, dan garis Y min X sama dengan 5, berpotongan di titik C dan D. Sama juga, nanti kita SPLDV kan. Cari dulu berapa X dan Y-nya. Nah, X, Y-nya itu nanti titik potongnya, C, D. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dari titik A, B ke titik C, D. Ribet tapi nggak susah. Kalian kita tahu, ya udah tinggal eliminasi, nanti cari A, B. Eliminasi lagi sekali lagi, nanti dapat C, D. Terus ya udah tinggal cari jarak titik ke titik, udah selesai. Yang ribetnya nanti panjang aja sih, dia nggak susah. Oke, caranya adalah yang pertama, kita eliminasi dulu garis ini kan. Ada dua garis, ada 2X tambah Y itu minus 1, satu lagi 3X tambah 4Y itu minus 9. Nanti ini himpunan penyelesaiannya adalah A, B. Gitu. Terus satu lagi garis X tambah Y itu 1, satu lagi garis Y dikurang X sama dengan 5. Itu nanti himpunan penyelesaiannya adalah C, D, titik potong dari garis itu. Nah, yang ditanyakan adalah A, B ke C, D itu jaraknya berapa. Nah, kita cari dulu di sini ya. Gimana ya? Oke, di atas bisa sih. Oke. Kita hitung dulu yang A, B ya. Kita cari A, B dulu. Caranya gimana kok? Ya, kita eliminasi dulu aja. Kalau kita substitusi kayaknya bisa sih. Tapi kita sudah terbiasa pakai eliminasi ya. Kita eliminasi aja. Kita mau samain Y misalkan. Kalau samain Y ya berarti yang di atas kali 4. Kali 4 aja kan. Jadi jadinya apa nanti? 2X kali 4 jadi 8 ya. 8X ditambah 4Y sama dengan minus 4. Satu lagi ya di bawah tetap nggak usah berubah. 4Y sama dengan minus 9. Kalau Y-nya mau hilang, kita tambah atau kita kurang? Kurang. Kurang. Betul, kita kurang. 4Y kurang 4Y habis. 8 dikurang 3 jadi 5. Min 4 dikurang minus 9. Jadi 5. Bentar ya. Nah, jadi 5X sama dengan minus 4 ditambah 9. Jadi 5X adalah 5, X adalah 1. Kalau X-nya 1, cari Y gimana kok? Balik ke soal, boleh ke sini, atau boleh ke sini juga boleh. Kok masukin ke bawah aja ya. Jadi 3X ditambah 4Y itu tadi katanya minus 9. X-nya 1, berarti 3 kali 1 ya 3. Ya kan? 3 tambah 4Y, minus 9. Ini pindah ke sono jadi negatif. Jadi 4Y adalah min 9 min 3, min 12. Y-nya adalah min 3. 12 dibagi 4 itu minus 3. Oh, berarti tadi kan Koko bilang apa? Kalau udah dapat himpunan penyelesaiannya, berarti itu A dan B-nya. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya kan 1 min 3 kan? Nah, ini adalah titik potongnya, yaitu si A dan si B-nya. Nah, gitu ya. Udah selesai. Itu titik potong. Jadi kalau kalian gambar nanti, gambar garis, masih ingat cara menggambar garis, masih ingat nggak? Jangan lupa cara menggambar garis, cari titik potong ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Nanti kedua titik itu tertarik, nah itu garisnya. Jadi Koko ingetin lagi ya di next meeting ya. Oke, nah kalau sudah dapat A, B, cari lagi si C, D. Caranya gimana kok? Sama, kita mau ngapain? Kalau kita substitusi, paling gampang kita eliminasi ya. Kita mau tapi kita tulis lebih cantik lagi. X tambah Y1, yang bawah X min X tambah Y, boleh kan ya? Supaya kelihatan aja sih gitu, supaya rata aja. Terus kita kalau Koko mau habiskan X-nya,
Koko tambah atau kurang nih harusnya? Ditambah. Tambah. Betul, kita tambah. Jadi X tambah min kan jadi min ya. X kurang X kan jadi 0 habis. Y tambah Y jadi 2Y, 1 tambah 5 jadi 6. Jadi X-nya adalah 3. Kalau X-nya 3, cari Y gimana? Masuk ke soal lagi. Ke atas boleh, ke Oh, itu bawah. Y-nya, Bu. Oh iya, thank you. Sorry ya, Y-nya. Kalau Y3, cara cari X-nya adalah masukin lagi ke, kok pakai yang di atas aja. Jadi X tambah Y-nya 3 ya, sama dengan 1, maka X adalah minus 2. Oh, jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 2,3. Dan ini adalah si C, D tadi. Gitu. Nah, sekarang kita udah ketemu nih. Oh, ternyata A, B-nya 1, minus 3. C, D-nya minus 2,3. Kita mau cari jarak dari kedua titik itu. Caranya gimana? Gambarin dulu. Atau kalian mau pakai rumus di sini juga boleh. Akar dari X2 min X1 kuadrat lah. Tambah Y2 min Y1 kuadrat lah. Boleh. Kalau mau pakai cara pakai Pitagoras juga boleh. Karena rumus ini juga sebenarnya berasal dari Pitagoras. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita gambarin dulu di Cartesius. Di sini X. Di sini Y. Titik 1, minus 3. 1, minus 3 berarti di sini 1, minus 3 ke bawah. 1, 2, 3. Kita tariklah kira-kira di sini ya. 1, minus 3. Itu titik A, B. Terus satu lagi titik C, B, minus 2 X ya. Ke kiri dulu, minus 2. Terus dia 3 ke atas. 1, 2, 3. Kira-kira di sini ya. Nah, dari kedua titik itu kita mau cari jaraknya ini panjangnya berapa sih? Nah, itu yang warna merah tuh panjangnya berapa sih? Nah, untuk mencari itu ya seperti biasa, kita gambarin satu segitiga. Kalau kita tersegitiga kan jadinya seperti ini nanti kan segitiganya. Nah, sisi miring dari segitiga ini adalah yaitu yang warna merah. Kok nggak timpaan, nanti nggak kelihatan warna merahnya ya. Tapi sebenarnya timpaan tuh sebenarnya. Caranya adalah ini pasti siku-siku. Caranya adalah ingat lagi teorema Pitagoras tadi, sisi miring yang kuadrat itu sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi miring yang warna merah itu kita cari nih. Nah, sisi alasnya dulu. Alasnya berapa nih? 3. 3. Dari mana 3? Dari sini kan. Dari minus 2 ke 1. Jadi kan loncat 1, 2, 3. Kan gitu kan ya. Cara SD-nya kan seperti itu. Oke, berarti alasnya 3. 3 kuadrat. Ditambah. Cari tegaknya. Tegaknya ini berapa? 6. 6. Dari mana 6? Ya, boleh manual sih. Sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu juga boleh. Berarti betul. 6 ya. 6 kuadrat. Jadi C kuadrat adalah 9 ditambah 36. Jadinya adalah 45. Jadi C-nya adalah akar dari 45. Nah, inilah adalah jarak dari titik 1, minus 3 dan titik minus 2,3. Oke, jaraknya adalah ini, akar dari 45. Sampai sini dulu, Harrison paham? Paham. Paham. Angelica paham? Paham. Paham. CV paham? Lumayan. Lumayan. Nah, silakan dicatat, silakan di screenshot. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini kita cuma mengulang-ulang ya, jangan lupa. Kalian tanggal 6 kan, bulan depan ada ujian kalian semester. Suatu fungsi didefinisikan sebagai fx adalah akar x, domain dari fungsi tersebut. Domain itu apa sih? Daerah asal kan? Jadi kalau kita masukin ke dalam fungsi ini, harusnya dia punya hasil. Ya fungsi itu artinya ada input, ada output, ada pasangannya gitu loh. Jadi kalau kita masukin angka, harus ada hasilnya. Emang ada kok kalau kita masukin angka nggak ada hasil? Ada. Contohnya ini. Coba kalian mikir deh. Akar dari minus 10, bisa nggak kita hitung? Berapa coba? Bisa nggak? Coba kalian pencet ke Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena kita mikir berapa dikuadratin hasilnya negatif. Kan dibalik akar dan pangkat kan kebalikan sebenarnya, inverse kan ya. Kalau kita ambil suatu angka, kita kuadratkan dia jadi negatif. Ada nggak? Nggak ada kan? Bahkan negatif 2 dikuadratin jadi positif loh. Minus 10 dikuadratin jadi positif.
positif 100. Jadi kita mikir, oh nggak ada kok. Nggak ada kalau akar dari minus tuh hasilnya positif. Ada hasil yang nggak ada. Nah, itulah yang dinamakan sebagai domain. Jadi domain itu nggak selamanya semua bilangan bisa kita jadikan domain, enggak. Seperti contoh di kasus ini, fx akar x itu tidak semua angka bisa kita masukkan. X ini nggak bisa sembarang. Nah, itu yang ditanyakan pada soal. Jadi, syarat untuk x-nya berapa-berapa aja sih? Ada yang tahu? Bilangan positif. Bilangan positif 0 boleh nggak? Nol kuadrat berapa hasilnya? Nggak ada. Nah, coba pencet kalkulatornya. Kau ada kasih di sini. Kau pencet juga. Nol. 0 kuadrat 0 ada hasilnya. Jadi kalau 0 kuadrat 6 berarti akar dari 0 berapa? 0 juga. 0 juga. Berarti 0 boleh nggak masuk ke sini sebagai domain? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Karena akar 0 ada hasilnya gitu. Pasangan dari 0 gitu kan, 0 dengan 0. Gitu. Jadi syarat untuk X gimana? Tadi Kelly udah hampir betul, kurang lagi 0-nya kan. Semua bilangan yang positif kok, betul. Bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Ya, bilangan apa yang dimulai dari 0? Apa? Ayo, masa lupa sih? SD tuh, belajar SD tuh. Bilangan yang dimulai dari 0, apa namanya? Kalau dimulai dari 1, bilangan asli. Bilangan natural tuh. Bahasa Inggrisnya natural. Cacah. Apa, Melvin? Cacah. Iya, bilangan cacah ya. Jadi domain untuk soal nomor 9 untuk fungsi akar X ini adalah bilangannya harus cacah. Atau secara notasi himpunannya adalah seperti nanti kalian tulis X di mana X lebih besar atau sama dengan 0. Boleh juga. Sama aja kan? X lebih besar atau sama dengan 0. Kalau ada sama dengannya, maka 0-nya masuk. Kan gitu. 0-nya termasuk. Ini biasa yang ada di soal-soal kan ya. Nah, boleh tulis seperti itu. Karena domain itu biasa ditulis memang dalam bentuk notasi himpunan. Tapi kalau kalian mau tulis domainnya adalah bilangan cacah juga boleh. Karena di soal ini enggak, kok bebas sih. Cuman guru-guru kebanyakan yang banyak macam. Padahal kita udah bisa kan. Cuman dipersulit aja. Saya gampang kan ya? Nah, ini soal yang buat kalian mikir nih. Jadi mikir kan, bukan jadi menghitung ya. Yaitu untuk soal nomor 9. Harus ingat-ingat lagi ya. Kalau akar itu tidak mungkin bisa akar dari negatif. Tidak ada. Jadi domainnya tidak mungkin negatif kalau di fungsi akar ya. Oke. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Nah, nomor 10 juga sama yang kamu paling ingat kalau nggak salah CVO paling bingung ini dulu. Karena kalian belum belajar SPLDV. Tapi udah dikeluarin soal yang harus pakai SPLDV. Ya kalian bingung lah gitu kan. Gini, Koko jelasin ya sekarang. Karena kalau kalian udah paham SPLDV, kayaknya kalian bisa paham ini deh. GX adalah AX tambah B. Kita tulis dulu di sini. GX itu adalah AX ditambah B. Aduh, Koko lupa. Apalagi tadi. G16, G-4, min 4. G1 min 6. Min atau 6 sih tadi? Oh, 6 positif. Maafkan ya, cetek. G min 4 sama dengan minus 4. Dia tanya adalah GA ditambah GB. Ya, kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, kan gitu. Nah, sekarang kalau GX itu AX. Di sini kan sama-sama ada X kan? Di sini X, di sini X. Kalau kita mau ganti X jadi 1, kita ganti X jadi 1. Jadi G1 sama dengan semua, kalau ketemu X ganti jadi 1. Jadi A dikali 1 ditambah B. Ya udah, berarti G1 berapa tadi? 6. Ganti ya. Jadi 6 sama dengan A kali 1 ya A. A tambah B ya A tambah B, biarin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mau ganti X-nya jadi minus 4. Ini ya, perhatikan warna merah ini. X-nya kita ganti jadi minus 4. Jadi G min 4 sama dengan A dikali min 4
ditambah B. X-nya aja diganti. Kalau nggak ada X, ya jangan gitu. X-nya aja yang diganti ya. Jadi G-4 nilainya berapa? -4. Masukin -4 sama dengan A kali -4 berapa? -4A. Tambah B. Ini persamaan kedua. Nah, dari dua persamaan ini, bisa kita cari berapa A, berapa B. Pakai, ya boleh eliminasi, boleh substitusi. Gitu. Jadi, Koko tulis ulang ya. A tambah B itu 6. Min 4A ditambah B itu adalah -4. Sekarang kalau kita mau menghilangkan B, kita kurang atau kita tambah? Kurang. Kurang. Betul. B kurang B 0. A dikurang -4A sama dengan 6 dikurang -4. Jadi A ditambah 4A, langsung aja 5A ya. 6 ditambah 4 jadi 10. Jadi A-nya 2. Kalau A-nya 2, B-nya berapa? Ya masukin lagi ke sini. Boleh ke sini, boleh ke sini. Kau masukin yang ke atas saja, lebih gampang. Kalau A ditambah 6, A tambah B itu 6. Kalau A-nya 2, maka B-nya pasti 4 kan gitu. 2 tambah 4 kan 6 gitu kan. Ya 2 tambah B 6, maka B-nya adalah 6 dikurang 2, yaitu 4. Udah. B-nya 4, A-nya 2. Balik lagi ke GX tadi. Kan sudah diketahui A sama B. Masukin tuh. Berarti GX adalah, A-nya berapa tadi? 2. Berarti 2X. B-nya berapa? 4. 2X tambah 4. Ya udah ini GX-nya. Dia tanya sekarang adalah GA tambah GB. GA itu berarti G2. A-nya kan 2 kan? Dia tanya G2. G2 ditambah G4. GB kan G4. Nah, G2 berarti ganti X ini jadi 2. Berarti 2, G2 ya. Berarti 2 dikali 2 ditambah 4. Ini yang untuk G2. Kalau kita mau ganti X jadi 4, berarti ini kita ganti jadi 4. 2 dikali 4 ditambah 4. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 tambah 4, 8. 2 dikali 4 berapa? 8. 8 tambah 4, 12. Jadi 8 tambah 12 berapa? 20. Selesai. Nah, kayaknya kalian udah lebih paham karena kalian udah bisa eliminasi substitusi. Jeffrey paham belum ini? Lumayan. Lumayan lah ya. Ada lupa dikit. Lupa dikit, nggak apa-apa. Nah, makanya Koko review gitu ya, supaya ingat-ingat lagi. Masih ada waktu 1 bulan kok, masih panjang, selalu aja. Jadi Koko ingat-ingatin lagi ya. Oh ya, nanti hari Jumat, kalau Cici buat fisika, Koko tambahin matematika. Kalau Cici buat kalau Cici buat mate, Koko tambahin fisika. Minggu ini kita belum belajar fisika sama sekali ya, takutnya ketinggalan tentang tekanannya. Oke, itu Harrison paham? Lumayan. Oke lah ya, silakan dicatat ya di screenshot. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Nah, ini soal cerita yang ini gampang nih, yakin sama Koko yakin. Koko yakin kali ini gampang. Kelly sedang berolahraga di halaman rumahnya. Sering bertambahnya waktu, energi Kelly pasti pasti. Masa orang berolahraga 1 tahun nggak capek-capek ya, nggak mungkin. Kalau kita bahkan kita duduk aja, kita mendengar, kalian mendengar, melihat aja, kalian sudah berkurang energinya, apalagi yang berolahraga kan gitu. Kalau kita berolahraga, seiring bertambah waktu pasti energi kita berkurang. Nah, berkurangnya energi Kelly ini mengikuti fungsi ini. FT itu adalah 20T dikurang 15. F itu fungsi ini apa kok? Fungsi ini adalah energinya Kelly. T ini adalah waktunya. Maksudnya gimana sih? Nggak paham. Maksudnya seperti ini. T ini adalah waktu. Waktunya satunya apa kok? Jam, menit, detik, kita baca lagi. Satuan dari fungsi F adalah joule. Energi itu satunya joule ya. Kalau T, nah di sini diketahui adalah jam. Artinya apa kok? Artinya kalau T-nya 1, jadi kita tulis ulang ya. FT itu kan 20T dikurang 15. Kalau T-nya 1 jam. Jadinya apa? F1 jadinya berapa? Ya ada 20 dikali 1 dikurang 15. Jadi F1 itu adalah 5 Joule. Jadi dalam waktu 1 jam, energinya adalah 5 Joule. Jadi ketika waktunya 1 jam, energinya 5 Joule. Kita nggak tahu energi awalnya berapa, tapi setelah 1 jam, energinya jadi 5 Joule. Berkurang dong. Jadi awalnya kan pasti punya. Oh, kalau kita mau cari energi
Saat T-nya 0, oh nanti negatif. Intinya seperti itu. Jadi energinya saat waktunya 1 jam itu tinggal 5 joule. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, yang ditanyakan di soal adalah dia bisa bertahan berapa lama sampai energinya habis. Energinya habis berarti FT-nya 0. Kita mau FT-nya 0. Energinya habis. Jadi kalau ini cuma contoh ya, ini bukan soal ya. Jadi kan tadi FT itu adalah 20T dikurang 15. Kita mau cari T ini. Berapa sih T ini supaya energinya habis? Saat energinya habis. Saat energi habis berarti ininya 0 kan? Tadi katanya fungsi F kan energi. Energinya mau 0. Ya berarti 0 sama dengan 20T dikurang 15. Udah, gampang aja nih. Jadi 20T adalah 15. T adalah 15 per 20 jam. Ingat tadi kata satuan dari T, kata soalnya adalah jam. Nah, 15 per 20 kan 3/4 kan ya? 3/4 jam. Dia tanya di soal ini berapa menit. Udah ganti kali aja 60 gitu kan. 3/4 dikalikan 60 menit. Jadinya berapa? 45 menit. Oh, ternyata dalam waktu 45 menit energinya habis. Energinya jadi 0. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah paham? Harrison paham? Paham. Paham. Cevio paham? Paham. Oke. Kok bentar kok, mau Ya. catat dulu. Boleh. Udah kok. Oke. Ya. Aduh, ternyata kok ada zoom pula. Double zoom ya. Aduh. Biasalah kalau anak kuliahan tuh dari zaman dulu tuh katanya double meet, double meet. Bentar ya. Recording in progress. Ya, kita lanjut soal berikutnya, nomor 12. Pertambahan populasi masyarakat suatu desa dinyatakan dengan fungsi FT 100T ditambah 100. Dengan F menyatakan populasi. Nah, F ini di sini, fungsi F ini adalah jumlah orang. Populasi itu jumlah orang, jumlah masyarakatnya. Gitu ya. T menyatakan waktu. Satuan dari F ya orang gitu kan, populasi kan ya jiwa gitu, sebenarnya jiwa ya. Jiwa bukan orang ya. Itu jahat banget. Dan satuan dari T adalah tahun. Oke, berarti 1 tahun F1 contoh ya, contoh aja supaya kalian paham maksudnya apa. FT itu adalah 100T ditambah 100. Pada tahun pertama F1 berarti ganti T jadi 1. 100 dikali 1 tambah 100. Jadinya 200 orang gitu. Jadi tahun kedua gimana kok? Tahun kedua ya udah ganti T jadi 2 aja. Jadi 100 dikali 2 tambah 100 jadi 300. Nanti F ketiga, kalau tahun ketiga gimana kok? Ya 100 dikali 3 tambah 100 jadi 400. Dan berikutnya seperti itu. Ini 200 orang, 300 orang, 400. Jadi kita bisa memahami kalau oh ternyata setiap tahun itu bertambah 100 orang. Gitu aja kan? Tahun pertama 200, tahun kedua 300. Oh, tahun ketiga 400. Berarti setiap tahunnya bertambah 100 jiwa. Gitu, 100 orang gitu. Itu aja kan gampang kan? Nah, yang ditanyakan di soal adalah pada tahun berapa? Oke, lah misalkan tahun ini tahun 2021 lah ya. Oke. Nah, tahun ini misalkan tahun 2021. Pada tahun berapakah populasi di desa itu sebanyak 1.500 orang? Berarti dia mau FT itu nilainya 1.500. Ingat katanya tadi F itu populasinya. Jadi dia mau F ini 1.500. Yang ditanyakan tuh T-nya. Berapa sih T ini? Nah, cari dulu. Caranya carinya gimana? Kita terus ulang.
FT itu adalah 100T tambah 100. FT itu tadi kita cari, FT itu yang 1.500. Dia mau F itu populasinya 1.500. Yang kita cari itu T-nya. Emang dalam waktu berapa tahun sih bisa 1.500? Kok boleh nggak kok? Dari ini aja kok. F4 nanti kan 500. Nanti cari kok sampai 1.500. Boleh. Tapi kan capek. Satu-satu kan gitu. Boleh nggak apa-apa. Gitu. Oh, nggak usah sih. Kalau F4 500. Lihat polanya. 3, 4. Kalau 4, 5. Kalau 15 berarti di sini ada F14. Bisa. Bisa 14 berarti. Tahun ke-14 sih. Nanti kita buktikan dengan perhitungan ini. Jadi 100T ditambah 100. Positif 100 pindah ke sana jadi negatif. Nah, coret 20. Coret 20 jadi T-nya adalah 14. 14 apa? 14 tahun. Ingat tadi satuan peneliti adalah tahun. Seperti itu. Oh, ternyata dalam 14 tahun orangnya atau populasinya jadi 1.500 orang. Pertanyaannya adalah tahun berapa itu? Kalau tahun ini, tahun 2021, 14 tahun berikutnya tuh tahun berapa? 2035. 2035. Iya, 2035. Gitu tuh desa udah mau jadi kota ya. Gitu. Sampai sini, kau kenal dulu sama Civeo, paham? Paham. Ini gampang ya, gitu-gitu aja nih. Marvin paham? Paham. Paham. Harrison paham? Paham. Selin paham? Selin? Paham. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gradien garis K adalah X. Nah, ingat lagi. Ini kita udah masuk ke persamaan garis. Ini nggak lama lah. Harusnya masih ingat lah ya. Gradien garis K adalah X. Oke. Gradien garis L adalah Y. Jadi gradiennya X, satunya gradiennya adalah Y. Jika garis K dan garis L sejajar, kalau sejajar, misalkan kau kasih contoh angka aja ya. Garis K gradiennya 2 misalkan. Pokoknya lihat dulu sama Angelica. Kalau garis K dan garis L ini sejajar, maka gradien garis L berapa harusnya? 2. 2. Sama berarti kan? Jadi kalau sejajar berarti sama kemiringannya. Koko balik soalnya. Kalau gradien garis K 2, oke. Tapi kalau dia tegak lurus dengan garis L, maka garis L gradiennya berapa? 1/2. Yakin? Yakin 1/2 aja? Setelah dibalik muncul apa lagi? Min 1/2. Iya, jangan lupa ya. Minus 1/2. Dibalik muncul minus seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita balik ke soal, katanya garis yang A, katanya garis K dan L sejajar. Berarti X ini sama dengan Y. Ya kan? X harus sama dengan Y dong. Kalau sejajar, maka gradien ini, yang gradien garis K kan X, harus sama dengan si Y ini. Kita tulisnya X sama dengan Y. Yang dia tanyakan adalah nilai dari X per Y. Nggak usah bingung. Kalau X tambah Y, berarti bisa aja 2, bisa aja 3, bisa aja A, bisa aja Z, gitu kan. Jadi kalau dirinya sendiri dibagi dirinya sendiri, hasilnya berapa? 1. 1, udah selesai. Karena X dan Y kan sama, gitu. Ini kok tercoret Pak Y-nya ya, sebentar. X dan Y kan sama kan? Jadi kalau X dibagi Y, ibaratnya X itu bagi dengan dirinya sendiri. Jadi 1. Selesai. Ini soal Koko tahun lalu ya. Tahun lalu. Ini Koko comot lagi. Nggak ada ide lagi. Terus yang kedua, jika garis K dan garis L tegak lurus, maka turunkan dari XY. Dia mau nanya XY. Nah, pertama kita harus tahu dulu. Tadi hubungannya apa? Masih ingat? Kalau garis K itu A2, maka gradien garis L adalah dibalik muncul minus. Gitu kan? Nah, kalau garis K itu gradiennya adalah X, garis K itu gradiennya X, maka garis L gradiennya berapa? Min 1/X. Min 1/X. Di soal katanya gradiennya Y. Berarti min 1/X ini harus sama dengan Y. Kalau kita kalikan jadinya apa? Minus 1 sama dengan X kali ke atas, jadi X kali Y jadi XY. Jadi nilai dari XY berapa? Minus 1, selesai. Gitu aja.
Dulu tahun lalu semuanya nggak bisa. Semuanya nggak bisa soal ini. Terus simpel aja kan. Sampai sini dulu, CVO paham? Paham. Paham. Marvela paham? Paham. William paham? Paham. Paham. Oke, mantap, mantap. Ya, silakan dicatat. Nah, silakan di screenshot kalau ada yang mau. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Persamaan garis K adalah Y sama dengan 2X min 5. Cari persamaan garis L yang melalui titik 0,2 dan sejajar dengan garis. Oke, gini dulu. Kita harus tahu dulu gradien garis K. Perhatikan garis K ini. Koko mau nanya dulu sama Harrison. Berapa gradiennya? 2. 2. Masih ingat ya? Kalau diketahui garis, kita mau cari gradien, lihat aja koefisien dari X yang lengket dengan X. Asalkan dia sudah Y ya. Sudah Y sama dengan sekian-sekian, baru kita lihat koefisien dari X. Kok kalau dia belum Y gimana kok? Tetap buat sampai Y dulu. Mau pindah kayak, mau dibagi kayak, pokoknya Y sama dengan sekian-sekian dulu, baru lihat koefisien dari X. Oke, betul. Berarti gradiennya adalah 2. Itu gradien MK berarti ya, gradien garis K. Nah, yang kita pakai itu yang sejajar, yang kita pakai itu gradien garis L, bukan gradien garis K. Dan katanya itu adalah sejajar. Pokoknya sama Selin. Kalau gradien garis K-nya 2, gradien garis L berapa kalau sejajar? 2. 2 juga, gitu. Karena dia sejajar ya. Oke. Oke, udah dapat gradien, udah dapat titik. Kita mau cari persamaan garis L-nya gimana? Masih ingat persamaan garis? Ada yang ingat? Y min 1 Sama dengan dengan MX kurang S1. ini aja. M kali X. Iya, M dikali X min X1. Ini aja yang kok ajarin. Ini kok nggak pernah ajarin ada beberapa rumus nggak. Satu ini aja, gitu aja. Yang M, kalau rumus gradien apa? Kalau ada 2 titik. Y2 min 1 per X2 per S1. Iya. Cuman nih 2 aja. Dicatat lagi kalau lupa ya. Ini 2 aja, ini sepaket ini. Itu saja, yang lainnya nggak usah dihafal. Capek. Oke, nah kita sudah diketahui kan tadi titiknya. Titiknya apa tadi? 0,2 kita namakan X1 Y1, ya kan? Jadi X1 Y1 itu adalah 0,2. Terus tadi gradien garis L-nya adalah 2. Tinggal masukin ke sini. Jadi Y dikurang Y1-nya 2 sama dengan gradiennya adalah 2 dikali X dikurang 0. Berarti Y min 2 sama dengan 2 dikali X. Berarti Y-nya adalah 2X tambah 2. Selesai. Itu persamaan garis L. Gitu. Bisa lah ya. Oke, silakan dicatat, silakan di screenshot. Aduh, gue lupa apa namanya ya. Tapi ya itu. Enak sih presentasinya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Jika X sama dengan Y, nah perhatikan, X sama dengan Y memenuhi persamaan ini, dia tanya X tambah Y per X min Y kuadrat itu berapa? Gampang ini. Tinggal masukin aja. Jadi kalau ketemu X, ganti jadi Y. Ini soal ini memaksa kita pakai substitusi. Jadi kalau ketemu X, ganti jadi Y. Kalau ketemu X ganti jadi Y, ketemu X ganti jadi Y, dan gitu-gitu aja gitu. Nah, jadi kalau kita masukin ke soal ini, persamaan ini, ketemu X ganti jadi Y. Jadi 2Y ditambah 2 per X ganti jadi Y. Sama dengan 4. Kali silang bisa ya. Jadi ini kali ke atas, jadi 2Y ditambah 2 sama dengan 4Y. Maka ini kalau pindah ke sana, jadi 2 sama dengan 4Y dikurang 2Y. 2 sama dengan 2Y, maka Y adalah 1. Nah, kalau Y-nya 1, maka X-nya berapa kalau gitu? 1. 1, karena X sama dengan Y. Kan tadi katanya X sama dengan Y. Kalau Y-nya 1, ya X-nya 1. Kalau Y-nya 2, X-nya 2. Nah, kita lihat di soal ditanyakan apa? X tambah Y per X min Y. X-nya berapa tadi? 1. 1 tambah 1 per 1 kurang 1 kuadrat sama dengan ya 0.
Oke, 2 dibagi 0 kuadrat. Berapa hasilnya? 0. Masa sih? Ada yang ingat kemarin Koko pernah bahas 0 dibagi sekian dan sekian dibagi 0. Tak terhingga. Tak terhingga. Ingat-ingat lagi. Kalau 0 dibagi 1, kita punya 0 permen. Kita mau bagi ke 1 orang. Yang nggak ada, gitu. Kita nggak punya permen, mau bagi apa? Nggak bisa. Tapi kalau kita punya 1 permen, kita bagikan ke 0 orang. Maksudnya gimana sih kok? 1 ini mau dibagi ke 0, ya nggak terhingga gitu. Caranya seperti ini, yang kemarin kayaknya udah aku jelasin sih. 1 kita bagi dulu dengan 0,1. Berapa nih? 10 lah, oke lah. 1 dibagi 0,01. Berapa tuh? 100. 1 dibagi 0,001 berapa? 1000. 1 nanti kalau kita bagi lagi dengan 10.000, 0,0001, 10.000. Bayangin, kalau dia makin kecil nih, 0,00000, ya banyak banget 1. Berarti nanti hasilnya gede banget kan? 10.000, 1 juta, 1 triliun, dan seterusnya. Kalau dia mendekati 0, tadi mana soalnya? Ya ini, kalau dia mendekati 0, ya maka angkanya mendekati tak hingga, gede banget. Makanya di sini katanya tak hingga. Tak hingga terus dikuadratin, ya makin tak hingga, makin gede. Gitu. Jadi hasilnya nggak ada. Nggak ada hasilnya. Kok itu sih suaranya? Oke. Sampai sini paham ya? Kodenya sama Harrison paham? Paham. Oke, ya. Kita lanjut ke soal dikit lagi kok ya, semangat ya. 3 soal lagi. Gampang-gampang aja tuh. SPLDV biasa. Nah, ini juga SPLDV biasa nih. Himpunan penyelesaian dari sistem perusahaan berikut adalah berapa? Oke. Kalau Koko ingat kata-kata Koko apa? Kalau acak-acak seperti ini kita ya percantik dulu gitu. Ya kalau jelek ya kita cantikin dulu. Nah, ini pindah ke sana. Jadi apa? 4x ditambah y sama dengan minus 1. Kan udah cantik nih kan? Ini persamaan pertama. Ini belum cantik kok. Ya, ini kita pindah ke sana. Jadi minus x per 4 ditambah y sama dengan 5. Udah cantik? Belum kok. Ya kali 4. Bisa kita kalikan 4 semuanya. Jadi min x per 4 jadinya min x. Y dikali 4 jadi 4y. 5 dikali 4 jadi 20. Karena kan udah cantik kan? Nah, kita tulis ulang persamaannya. Tadi kita punya 4x ditambah y itu minus 1. Min x ditambah 4y itu adalah 20. Nah, dari 2 ini kita bisa eliminasi kan? Udah gampang. Apa yang mau kita habiskan dulu sekarang? Bebas. Kalau mau habiskan yang x deh misalkan. Kalau kau mau samakan x, berarti ini kita kalikan 4 ya. Jadi kau buat di samping. Jadi 4x ditambah y itu minus 1. Yang bawah kita kali 4 jadi minus 4x. Terus kita kali 4 lagi, 16y. 20 kali 4, 80. Kalau x yang mau habis, ini kita tambah atau kita kurang nih? Tambah. Kita tambah. Berarti 4x tambah min 4x, 0 habis. Y ditambah 16y jadi 17y. Sama dengan 79 ya. Maka y-nya adalah berapa? 79 per 17 bisa nggak tuh? Kalau nggak bisa, biarin aja. Nggak bisa ya? Ya, nggak bisa, biarin aja. Kita nggak apa-apa lah. Nah, kalau gitu, kalau ketemu y-nya sekian, cari x gimana kok? Balik ke soal. Gitu ya. Kok mau ke atas saja lebih kecil angkanya. Jadi 4x ditambah y, 79 per 17 sama dengan minus 1. Ini pindah ke sono. Jadi 4x sama dengan minus 1 dikurang 79 per 17. Maka 4x adalah minus 17 per 17, sama kamu menyebut ya, dikurang 79 per 17. Jadi 4x adalah minus 17, minus 79 berapa tuh? Minus 96 per 17. Jadi x adalah minus 96 per 17 dikali 4. Ini bisa dibagi 4 nih. Jadinya 24 ya. Jadi minus 24 per 17. Dia tanya apa? Himpunan penyelesaian. Berarti x-nya ini, y-nya ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 24 per 17, 79 per 17. Itu untuk soal nomor 16. Sampai sini, William paham?
Paham. Paham. Marvela paham? Paham, oke. Ya, silakan dicatat, silakan di screenshot. Kita lanjut soal berikutnya ya. Di toko A, CPO membeli selusin pulpen. Koko nanya dulu sama William deh. Satu lusin berapa buah? 12. Ya, betul. Satu lusin 12 buah. Dan sekodi, William, berapa? Satu kodi berapa buah? 20. Iya, 20 buah gitu ya. Dan membayar sebesar uang pas 108.000. Di toko yang sama, Harrison membeli selusin, jadi 12 pulpen merek Y dan sekodi pulpen merek X, sekodi pulpen 20 buah. Dan membayar uang pas 112.000. Berapa harga setengah lusin? Setengah lusin berapa buah? Ya, tadi kan satu lusin 12, setengahnya 6 gitu. Kalau dan nah, pokoknya dulu satu gross berapa buah? Siapapun jawab lah. Satu gross berapa buah? Ya, lupa semua nih. 144. Iya, 144 atau sama dengan 12 lusin gitu ya. Jadi kalau dia seper 12 gross berapa buah tuh? 12. Iya, 144 dibagi 12 berarti 12 buah gitu. Berarti dia cuma nanya 6 buah pulpen X dan 12 buah pulpen Y. Oke, kita misalkan pulpen X ya X, pulpen Y ya Y. Dia tanya 6X ditambah 12Y berapa. Nah, oke, kita coba buat dulu persamaannya. Yang pertama tadi diketahui 12 buah atau solusi pulpen merek X, berarti 12X ya. Kita tambahkan dengan 20 kodi merek Y. Itu harganya 108.000. Terus kalau selusin merek Y, nah ini jangan terbalik ya, katanya selusin merek Y. Berarti 12Y ya, 12Y. X itu ada 20 kodi, 20X. Jadi 20X ditambah 12Y itu 112.000. Nah, gimana kok ini hitungnya? Ya mau kita samakan X dan Y sama-sama, kita perlu cari KPK-nya kan. Paling dekat berapa? 12 dengan 20. 120. Ada lagi yang lebih dekat. 60. Ya, 60 boleh. Berarti yang di atas kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan. Oh, kita mau sampai apa dulu, Riko? Kita mau sampai X ya. Jadi X-nya kalau 12 ke 60 kita kali 5, 20 ke 60 kita kali 3 ya. Jadinya 12 kali 5 kan 36X, ya 20 kali 5 kan 100. 18 kali 5 itu 540.000 ya. Nah, terus yang di bawah kali 3 60X. 12 kali 5 60 ya, sorry. 20, oke, pas. Nah, 60X ditambah 12 kali 3 36Y, 112 kali 3 336. Kita ngapain nih? Supaya X-nya habis kita kurang atau kita tambah? Kurang. Iya, 60X kurang 60X habis, 100 kurang 36 itu 4. 64 ya, 64Y sama dengan inti kurangnya berapa? 54 kurang 336. 204 ya. 204.000. 200 ya, thank you. 204. Nah, berarti Y itu 204 dibagi 64 berapa? Gue pakai kalkulator lah. 204 dibagi 64 itu 3.187,5. Kok tanggung ya? 5 sen ya, sekarang 5 sen masih laku. Ya lah, di soalnya itu biasa kalau 3.000 harganya berapa? 2.999.900. 9. Gitu. Ya, Mas masih oke sih, nggak apa-apa kan? Teknik marketing. Oke, kalau kalau Y-nya sekian, cari X gimana? Kok balik ke soal. Tapi karena ini kan gede ya, balik ke soal yang awal aja. Yang ini sama tuh. Sebelum dibagi, setelah dikali juga boleh. Kita masukin ke yang atas aja ya. Jadi 12X ditambah 20Y itu 108.000. Tadi katanya XY-nya berapa ini? Masukin lah, kalikan 20. Jadi kalikan 20. Jadi kalau aku hitung dapat 60. Iya. Bentar ya.
Nah, 12 ditambah 20 kali itu tadi 63.750 sama dengan 108.000. 12X sama dengan ini dipindah ke sono. Jadi 108.000 dikurang 63.750 jadinya 44.200. Kok ngomongmu capek. Terus kita bagi ke 12. Kalau kita bagi 12 jadinya 3.687,5. Ya beda tipis lah pulpen merek X dan Y gitu kan. Nah, dia tanya apa sih? Dia tanya ini. 6X tambah 12Y. 6X berarti 6 dikali 3687,5 ditambah 12 dikali Y. 3187,5. Berapa tuh? Kali 6, terus ditambahkan 12 dikali 3187,5. Koko dapatnya 60.375. Not so bad lah angkanya kan. Masih waras kan ya. Bisa lah ya. Kalau ini paham kan ya? Koko nanya dulu sama Harisan paham? Paham lumayan. Lumayan ya. Angkanya aja yang jelek ya. Kalau hitung-hitungannya kan biasanya. SPLDV biasa kan. Nah, silakan dicatat. Kita langsung ke soal terakhir. Ya. 2 jam nih kok nge-rap. Nggak berhenti-berhenti. Ya, terakhir nih. Perbandingan umur X dan Y 5 tahun yang lalu. Nah, 5 tahun yang lalu adalah 2:3. Jumlah umur mereka saat ini adalah 30. Oke, misalkan saat ini umur mereka adalah saat ini ya. Saat ini umur mereka X dan Y. Berarti kalau 5 tahun lalu umurnya berapa? X min 5, Y min 5. Iya, X berkurang 5 dan Y berkurang 5. Nah, saat 5 tahun lalu perbandingannya adalah 2:3. Berarti ini ya, di kasus yang 5 tahun lalu, X min 5 dibanding dengan Y min 5 itu 2:3. Terus kalau sekarang saat ini 30 tahun jumlahnya, berarti yang ini kan, X ditambah Y 30. Berapa perbandingan umur X dan Y 8 tahun mendatang? Oke, kita cari dulu. Nah, di sini kita kali silang dulu. Jadi 3 dikali X dikurang 5 sama dengan 2 dikali Y min 5. Kita kali masuk. Jadi 3X min 15 sama dengan kali masuk. Jadi 2Y dikurang 10. Jadi ini pindah. Ini minus 15 ya pindah. 3X dikurang 2Y sama dengan minus 10 ditambah 15. 3X dikurang 2Y adalah 5. Nah, dari kedua ini yang pertama. Bisa kita, ya SPLDV. Bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi. Kita tulis ulang, X tambah Y 30, 3X dikurang 2Y itu adalah 5. Koko mau samakan Y, berarti ini dikali 2 aja. Gampang ya. Jadi 2X ditambah 2Y itu 60. Satu lagi 3X min 2Y adalah 5. Kalau Y-nya mau habis, kita tambah atau kita kurang? Tambah. Kita tambahkan. Ini habis. 2X tambah 3X jadi 5X sama dengan 65. Maka X adalah 13. Kalau X-nya 13, kita cari Y gimana kok? Masuk ke soal. Yang ke atas saja sebelum dikali. Angkanya lebih kecil ya. Pokoknya pakai yang di atas saja. Kalau X tambah Y 30, X-nya 13, maka Y-nya 17. 17. Iya. X tambah Y itu 30, X-nya 13, maka Y-nya adalah 30 dikurang 13, jadinya 17. Nah, ini kan umur mereka saat ini nih. Oh, ternyata saat ini, tahun 2021 ini, umurnya 13 dan 17. Dia tanya, 8 tahun yang akan datang, perbandingannya. 8 tahun mendatang berarti umur X jadi berapa? 21. 8 tahun mendatang, umur X jadi 21, umur Y jadi berapa? 25. 25. Kalau kita bandingkan, bisa dikecilin nggak tuh? Enggak. Ya, kalau nggak berarti ya biarin gini. Berarti perbandingannya 21 banding 25. Oke, silakan dicatat di screenshot. Kita udah selesai nih. Yang sudah siap, boleh send ke WA kok biar aku cek. 18 soal, 2 jam sempet lah ya. Pokoknya awalnya mikir nggak sempet. Ternyata masih sempet. Ya, kalau nggak ada lagi yang mau SS, Koko
Stop share ya. Dan Koko off recording.